Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah baik, Bu. Nah, di masa pandemi sekarang, karena kita sekolah juga masih online, jadi kita tetap harus menjaga kesehatan. Dan jangan lupa apa? Tiga apa? 3M. 3M, Ya, apa aja? Memakai masker, Hmm, cuci terus? tangan, mencuci tangan, Ya, terus? menjaga jarak. Menjaga Ya, jarak. benar. Nah, pada pertemuan sebelumnya, lupa, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa supaya pelajaran hari ini lancar. Siapa yang mau bantu Ibu memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh Zahra. Silahkan. Sebelum kita mengawali kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Zahra. Iya, Bu. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai suku bangsa. Kali ini, ada yang tahu kita mau belajar apa? Nah, kali ini kita akan belajar tentang alam dan buatan. Ya. Iya, Bu. Oke, slide selanjutnya. Lanjut. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan? Nggak tahu, Bu. Saya Nggak tahu, tahu. Bu. Apa? Coba, Kenampakan alam Zahra. itu kenampakan yang dibuat oleh Tuhan. Iya, kenampakan alam itu kenampakan yang terbentuk oleh alam dengan sendirinya. Kalau kenampakan buatan, ada yang tahu nggak? Dibuat oleh manusia, bukan, Bu? dibuat manusia, Iya, Bu. benar. Kalau kenampakan alam itu, kenampakan buatan itu kenampakan yang dibuat dengan campur tangan manusia. Eh, Bentang alam yang terdapat di Indonesia ini sangat bervariasi. Masing-masing wilayah tuh memiliki karakteristiknya masing-masing ya. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Nanti kita akan bahas kenapa Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Nah, kenampakan alamnya itu meliputi laut, ada pantai, daratan rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan gunung. Banyak Ya. ya, Bu ya? Nah, sekarang Ibu mau nanya. Banyak ya, Bu, kenampakan alamnya. Iya, banyak. Nah, sekarang Ibu mau nanya, ada nggak di sekitar rumah kalian kenampakan alam dan kenampakan buatan? Ada, Bu. Ada, Bu, Gunung Apa Salak. tuh? Ya, benar. Itu termasuk kenampakan apa kalau gunung? Alam. Penampakan alam. Nah, iya. Apalagi? Eh, Waduk, Bu, waduk. Iya, kalau waduk termasuknya apa? Penampakan buatan, Bu. Buatan. Iya, betul. Nah, lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, coba tolong amati keempat gambar berikut ini. Nah, di gambar ini ada gambar gunung, sungai, danau, dan waduk. Nah, yang waduk ini termasuknya kenampakan apa tadi? Buatan. Nah, ya kenampakan buatan. Slide selanjutnya. Nah, ini ada kenampakan alam ya, contoh-contohnya nih. Kenampakan alam itu bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Jadi dia tidak dibuat oleh manusia. Itu ada pegunungan, ada laut, ada danau, sungai, dan pantai. Selanjutnya,
Slide selanjutnya. Nah, kalau ini yang buatan. Nah, kalau yang buatan itu campur tangannya manusia. Seperti apa nih? Ada waduk. Nah, biasanya waduk ini dipakai untuk pembangkit tenaga listrik, ya, pembangkit air. Nah, bisa juga untuk mengaliri apa biasanya? Kalau waduk Sawah, Bu. sawah gitu. Nanti sawahnya ini juga dipakai buat kita makan dan ada jalan raya. Jalan raya ini untuk menghubungkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, slide selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh kenampakan alam yang ada di Pulau Jawa. Siapa yang mau bacain buat Ibu contoh-contohnya? Aku, Bu. Ya, boleh. Coba apa? Jadi ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Bromo, sama Gunung Lawu. Ya. Terus kalau nya ada Grand Canyon, Lembah Dieng. Terus kalau bukitnya, Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Terus untuk sungainya, Ciliwung, Brantas, Bengawan Solo. Dataran Madiun, Surakarta, Semarang. Pantainya Parangtritis, Anyer, sama Pantai Pangandaran. Ya, kalau slide selanjutnya. Ada lagi nih, Ibu masih punya contohnya. Nah, di Pulau Sumatera, siapa yang mau bacain? Saya, Bu. Ya, boleh. Gunungnya itu ada Marapi, Kerinci, Sinabung, dan Dompo. Lembahnya Lembah Anai, Lembah Ngarah Sianok. Bukitnya Bukit Pasai, Barisan, dan Bukit Minangkabau. Sungainya Musi, Angkola, dan Bangko. Dataran rendahnya Muaro Jambi, Asahan, dan Kota Jambi. Pantainya itu Idoi, Trikora, dan Pantai Air Manis. Ya, selanjutnya. Nah, di Pulau Papua, siapa yang mau bacain? Saya, Bu. Boleh. Di Pulau Ada apa Papua, aja? gunungnya ada Puncak Jaya, Puncak Mandala, dan Puncak Trikora. Di lembahnya ada Baliem, Kaputo, sama Surgi. Bukitnya Bukit Karang, Bukit Kobre, Bukit Tungkuwiri. Sungainya Digul, Membrano, dan Undir. Dataran rendahnya pesisir Arafuru, Merauke. Pantainya Parangtritis, Anyer, Pangandaran. Nah, tadi itu merupakan bentang alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia ini sangat bervariasi kan? Nah, ini juga tidak terlepas dari keadaan iklim. Nah, iklim-iklimnya ada apa aja ya kira-kira? Tapi sebelum itu kalian tahu nggak sih apa itu iklim? Ayo. Nggak tahu, Keadaan Bu. cuaca bukan, Bu. Ya, nah iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, Ibu ada contoh-contoh iklim nih, ada iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Nah, kalau Indonesia termasuknya iklim apa? Tropis, Bu. Tropis, Bu. Ya, benar. Nah, slide selanjutnya kita lihat iklim. Nah, ini ada iklim di Indonesia. Coba tolong dibaca dulu. Kita baca bareng-bareng ya, Ibu yang bacain. Letak astronomis Indonesia di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-cirinya, suhu udara tinggi sepanjang tahun, yaitu 27 derajat Celcius. Terus yang kedua, curah hujan yang tinggi dan penyinaran matahari sepanjang tahun. Dan yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu siang dan malamnya itu 12 jam. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan. Tadi kan kita udah baca nih, apa
Teks yang bacaan ini nih, coba tolong sebutkan. Ada yang tahu nggak pokok pikiran dari setiap paragrafnya itu apa aja? Saya, Bu, paragraf 1. Iya, apa? Coba apa? Zara. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Iya, benar. Terus, ada yang tahu lagi? Saya, Saya, Bu. Bu. Iya, tuh siapa duluan tuh? Ayo rebutan. Siapa mau duluan? Fitri dulu aja, Saya. Bu. Ya, Fitri. Fitri boleh. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna seperti iklim. Mm-mm. Lanjut, ada yang tahu lagi? Saya, Bu. Ya, apa? Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Iya, betul. Nah, ini bentang alam kondisi di wilayah dan keadaan iklim itu berpengaruh pada beragamnya flora dan fauna. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Nah, sekarang slide selanjutnya kita akan mengenal beragam flora dan fauna. Oke? Nah, Indomalayan. Jadi persebaran flora. Flora itu apa? Tumbuhan ya, Bu. Tumbuhan, Ya, tumbuhan. Kalau fauna? hewan. Hewan. Iya, benar. Nah, di flora di Indonesia ini terbagi menjadi dua. Ada Indomalayan dan Indo-Australian. Siapa yang tahu? Indomalayan itu ada meliputi kawasan apa aja? Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Iya, kalau yang Indo-Australian? Sulawesi, Maluku, Nusa Nusa Tenggara, dan Tenggara, Papua. Nah, itu persebaran flora-flora yang ada di Indonesia. Coba slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini adalah persebaran fauna, persebaran hewan-hewan yang ada di Indonesia. Ada 3 persebaran. Yang pertama itu ada fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Coba siapa yang tahu fauna bagian barat itu ada hewan apa aja? Tuh contohnya ada Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan. Ada hewan apa aja, yo? Gajah, Badak, Ya, badak benar. salah satu, Bu. Orangutan. Apalagi? harimau Sumatera, Ya, benar. Terus? beruang madu, Ya, betul. Nah, kalau yang ini, yang fauna bagian timur, tipe Australis apa aja tuh? Ada di Pulau Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Siapa yang tahu? Burung Cendrawasih, bagian Bu. timur, Iya, burung cendrawasih, terus burung nuri, walabi, burung nuri. Nah, burung cendrawasih ini burung yang sudah sangat langka. Langka banget karena dia sering diburu sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau yang fauna bagian tengah, siapa yang tahu? Ada tipe peralihan tuh. Ada Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara. Modo, Ya, Modal, Bu. betul. Apalagi? Komodo, ada terus babi rusa, ada anoa, ada kuskus, sama burung maleo. Nah, slide selanjutnya. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia wajib melestarikan flora dan fauna, keragaman lingkungan yang ada di lingkungan kita sekitar. Dan jika kita tidak menjaga flora dan fauna, itu tidak sesuai juga dengan sila-sila yang ada di negara kita. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini Ibu punya contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Siapa yang mau bacain? Pengamalan sila-sila Pancasila. Aku, Saya, Bu. Bu. saya Bu, Boleh.
Boleh. Ayo satu-satu dulu ya. Yang pertama, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nah, hak pemilih dalam pemilu ini setiap warga Indonesia memiliki haknya masing-masing dan harus digunakan secara bijak karena hal ini dapat bersangkutan dengan keberlangsungan negara Indonesia. Lalu yang kedua, ada apa? Mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Nah, iya, kalau kita punya, karena Indonesia negaranya itu beragam suku, beragam agama, nah, kita pun harus saling toleransi terhadap teman sekitar. Jadi kalau ada teman yang beda agama sama kita, kita gak boleh melarang-larang dia ibadah atau kita mencemooh dia, tapi kita harus mempersilahkan dan ikut membantu teman-teman kita yang mau beribadah. Lalu yang ketiga ada apa? Menjenguk teman Menjenguk yang teman yang sakit. sakit. Nah, kalau ada teman yang sakit itu kita harus menjenguk, kita tanya kabarnya, gimana keadaannya, karena sekarang lagi musim corona, jadi sebaiknya kita tidak langsung menjenguk, tapi kita tanya saja kabarnya, itu udah cukup. Lalu apa lagi? Belajar kesenian daerah lain, Bu. Benar, itu juga termasuk dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Terus apa lagi? Mengadili pelanggar hukum sesuai dengan perundang-undangan. Ya, betul. Terus slide selanjutnya kita lihat. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar, contoh-contoh gambar yang kalian bisa lihat. Ini ada 6 gambarnya. Coba Ibu mau nanya, mana gambar yang tidak mencerminkan nilai-nilai pengamalan Pancasila? Gambar yang bawah Bagian tuh, Bu. kanan bawah, Bu. Iya, sama yang mana lagi itu ada 2 Sama itu. yang atas, yang di tengah itu Yang buang sampah atas. sembarangan, Bu. Nah, iya benar. Ada 2 gambar yang tidak harus kita contoh, tidak boleh kita contoh. Gambar yang membuang sampah yang di tengah atas ini itu tidak baik dan itu tidak mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan gambar yang di kanan bawah, yang nomor 3, paling bawah, itu juga tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila karena itu merusak flora fauna, tidak menjaga lingkungan. Tetapi selain gambar kedua itu, gambar ini sangat mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menolong, menjenguk teman yang sakit, gotong royong, ya, menjaga kedamaian. Nah, slide selanjutnya. Nah, udah selesai deh belajar hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah paham. Tidak, Bu. Oke. Jadi, Ibu ada tugas ya buat kalian. Nanti tugasnya itu Ibu kirim ke grup WhatsApp. Nah, itu tugasnya berupa Google Form. Nanti kalian tinggal isi di situ tugasnya ada apa aja dan ada deadline waktunya. Kalian tinggal isi, nanti Ibu tunggu jawabannya ya. Oke? Oke, Oke, Bu. Oke, Bu. Kalau misalkan udah jelas, Ibu bakal bacain kesimpulannya. Nah, dari yang sudah kita pelajari tadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di Indonesia memiliki banyak sekali iklim, flora dan fauna, dan nilai-nilai Pancasila yang harus kita selalu terapkan. Nah, semua ini berkaitan, jadi kita harus saling menjaga. Jika salah satunya kita tidak menjaga, maka semua ini tidak akan seimbang. Nah, flora dan fauna kita harus jaga karena sekarang sudah mulai punah hewan-hewan yang tadi disebutkan itu hewan-hewan sudah langka. Nah, menjaga lingkungan juga karena kalau tidak menjaga lingkungan, hewan-hewan tersebut pun akan musnah. Nah, iklim-iklim pun kalian sudah tahu kan, tadi ada iklim subtropis, tropis, ada iklim dingin. Nah, dari kesimpulan itu semoga kalian paham dan dapat kalian terapkan di akan datang nanti ya. Oke, tugasnya nanti Ibu kirim di grup WhatsApp, di Google Form. Terima kasih. Hari ini kalian sudah sangat baik mengikuti pelajaran Ibu. Semoga ilmu yang kalian dapat berguna nantinya ya.
Nah, sekarang tadi kita sudah berdoa kan penutupannya. Sekarang siapa yang mau memimpin doa lagi? Saya, Bu. Boleh, Reza. Ayo pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya anak-anak, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa 3M ya. Dadah. Iya, Bu. Dadah. Ya, Bu. Dadah. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali.